Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin, jamaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebuah amalan yang sangat mulia, ketika kita melakukannya maka itu akan menjadi jembatan membawa kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan di antara kita melalaikan amalan tersebut. Amalan apakah yang kita akan bahas di kesempatan yang sangat berbahagia ini? Yaitu amalan ketika kita mampu dan sanggup berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita tahu jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam sebuah cerita hadis dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, ada seseorang pemuda datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pemuda itu meminta kepada Nabi untuk bisa memberikan izin kepadanya agar dia bisa ikut perang bersama para sahabat yang lainnya. Setelah demikian kondisinya, maka Nabi tidak serta-merta langsung meng-ACC permintaan sang pemuda tersebut. Malah justru Nabi kembali bertanya kepada pemuda itu. Apa pertanyaan Nabi? Coba para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan dimanapun Anda berada, perhatikan dengan baik. Pertanyaan Nabi simple. Nabi hanya menanyakan kepada seorang pemuda itu dengan kalimat, apakah ibumu masih hidup? Sekali lagi, Nabi menanyakan kepada pemuda tersebut dengan kalimat yang simple, apakah ibumu masih hidup? Mendengar pertanyaan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sang laki-laki itu pun memberikan komentar dengan jawabannya kepada Rasulullah SAW adalah dia menyatakan bahwa iya benar, ibu saya memang masih hidup. Maka tanpa berbasa-basi lagi, Nabi SAW memerintahkan kepada dirinya untuk kembali mengurus orang tuanya. Sebab disitulah jarak terdekat dalam konteks berbakti kepada orang tua tersebut adalah merupakan sebuah jalan yang akan mengantarkan dirinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, betapa banyak saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang sampai saat ini mengabaikan orang tuanya. Mereka seakan-akan tidak pernah terlahirkan dari rahim ibunya yang susah payah melahirkan diri mereka. Bahkan setelah mereka menjadi orang-orang yang hebat, mereka menjadi orang-orang yang kaya, mereka biarkan ibu mereka tinggal di pantai asuhan, di rumah-rumah yang seyogyanya tidak pantas diberikan kepada orang tua mereka. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Oleh karena ketidakkerjasamaan antara suami istri yang ada di rumah. Ada sebagian secara real yang kita lihat takut kepada istri, sehingga ibu yang seharusnya dia rawat, dia jaga, dia larang untuk datang ke rumah dirinya. Sebagian lagi di antara mereka yang takut kepada suami, sehingga seharusnya dia bisa merawat ibunya, namun karena perintah suaminya dia tidak bisa membawa hidupnya untuk hidup bersama dirinya dengan kebahagiaan yang dia dapatkan. Mari sadarkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata
tidak memberikan manfaat yang begitu baik kepada diri kita. Hadirin, boleh jadi kita mendapatkan kebahagiaan di dunia oleh karena itu sifatnya istidrat. Apa artinya istidrat? Allah sengaja memfasilitasi kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan kepada diri kita. Namun kondisi itu mengantarkan diri kita semakin banyak melakukan perbuatan dosa. Seperti membiarkan orang tua kita untuk tidak diurus dan dibiarkan tinggal begitu saja dengan kondisi yang memprihatinkan. Maka jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lihat konteks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan gambaran kepada kita. Nabi ditanya oleh salah seorang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang harus pertama saya berbuat baik kepada dirinya? Qal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, ummuka, ibumu. Thumma man? Thumma ummuka. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kedua kali Nabi masih mengatakan ibumu. Thumma man? Thumma ummuka. Ketiga kali dia bertanya, Nabi pun tetap mengatakan ibumu. Thumma abuka. Kemudian yang berikutnya dia bertanya lagi, thumma man? Siapa lagi? Maka Nabi menjawab, thumma abuka. Kemudian barulah bapakmu. 3 kali disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibumu, 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 baru bapak. Hadirin yang berbahagia, hadis ini hendaknya kita jadikan sebagai sebuah pegangan bagi diri kita, bahwa sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan sebuah perintah yang tidak boleh kita abaikan. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang dijelaskan bahwa janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu. Sederhana larangan yang diperintahkan oleh Allah dengan kalimat yang begitu memberikan sebuah pembelajaran yang penting pada diri kita. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada kedua orang tua. Berkata saja. Kita dilarang untuk mengeluarkan melalui lisan kita. Apatah lagi kita membiarkan kedua orang tua kita yang sudah tua renta tidak terurus dan dibiarkan, bahkan ditinggalkan di pantai asuhan yang tidak mendapatkan perhatian khusus dari anak-anak yang seharusnya menjaga dan memelihara orang tuanya ketika orang tuanya telah menuju ke masa-masa tuanya. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu menjaga kedua orang tua kita dan membuat mereka gembira pada masa tua mereka di rumah kita yang kita tempati, agar mereka terus mendapatkan kebahagiaan yang sempurna melalui pelayanan-pelayanan yang kita berikan kepada diri mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.